Kalau kita se-Indonesia bilang Mesir bahaya, Mesir kacau, Mesir kotor, Mesir jelek. Weh bos, jangan begitulah. Ada alumni kita jadi komentator bola di Mesir. Oh, kita kalau dengar dia ngomong amin, amin. Ada lagi komentar main bola. Sih, bahwa ada fakta-fakta jelek, yes. Tapi lo diundang sama dunia untuk memperbaiki. Kalau perlu nggak usah ada seleksi. Tapi abis itu sampai sono gencet. Bisa belajar bahasa Arab dulu. Bisa belajar bahasa Inggris dulu. Bisa belajar bahasa Jerman dulu. Sedangkan kita perlu percepatan hari. Udahlah, properin aja udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, salah satu fenomena dakwah Islam di era reformasi ini adalah kemunculan Yusuf Mansur. Suka tidak suka itu fakta. Dari cerita Yusuf Mansur ini dakwah berbalut cerita sedekah. Dari cerita sedekah ini diselimuti dengan upaya penipuan, pembohongan, dan akhirnya ceritanya ini berwujud usaha-usaha pribadi Yusuf Mansur yang diambil dari uang sedekah, yang diambil dari uang umrah, yang diambil dari tabung tanah, yang diambil dari macam-macam gitu. Lalu adakah gitu sebenarnya seberapa banyak sebetulnya kasusnya Yusuf Mansur ini? Kalau kita lihat ya bahasanya itu mungkin susah menghitung kasusnya karena kasusnya itu akan bertambah terus gitu. Jadi dari minggu terakhir ini itu di Pengadilan Negeri Bogor dan di Pengadilan Negeri Cibinong Yusuf Mansur tuh berkasus. Dia mencoba berkelit pakai syariah, tapi ditolak oleh pengadilan. Jadi dia kepepet nih istilahnya nih, tidak bisa lari, oh dia pakai syariah. Nanti kalau kepepet lagi dia pakai dukun itu. Dan bagi dia tuh sah-sah saja gitu. Jadi sekarang ada yang sudah berhasil ditutup, tapi ada sebenarnya hasil-hasilnya itu yang dia bisa berjingkrak-jingkrak, kesenangan, karena bisa mengelabui cerita dan kumpulan sedekah. Lalu kita lihat ini, tadinya tuh banyak orang yang apa ya, ustadz-ustadz itu nggak berani tuh bicara tentang Yusuf Mansur. Tapi akhirnya ya ada tuh, kayak teman-temannya mulai melihat ini nggak bisa dibiarkan. Maka Iqbal itu dia dengan bahasa yang agak sopan ya, maling aja dia berani, cuma yang lain dia nggak berani. Terakhir terungkap kasus Yusuf Mansur, ternyata dia juga pemain perempuan. Dia juga main perempuan. Dengan bahasa preman katanya dinikahi gitu. Padahal tuh secara hukum fikih nggak nikah. Nggak ada ulama yang mengatakan itu nikah. Gitu. Kalau ada kiai yang berani bela ya kita tunggu gitu. Tapi mungkin nggak akan ada yang berani. Gitu. Lalu dari cerita-ceritanya ini, bisa nggak nanti Yusuf Mansur ini diungkap dan diakhiri petualangannya? Kalau menurut keyakinan kita, Yusuf Mansur itu petualangannya akan bisa diakhiri. Yang sudah bisa kita lihat ini kan terlihat dalam beberapa tahun ini, kalau pada mulanya dia tuh melaju seakan nggak ada yang bisa menyetop gitu. Dengan cerita-cerita palsu, cerita omong kosong, dongeng-dongeng, ya tapi karena masyarakat kita haus secara spiritual, ya percaya juga gitu. Misalnya nih, dianggap diceritain cerita Al-Quran dengan spirit Sulaiman. Itu nggak ada apa-apanya, apanya yang spirit Sulaiman gitu. Diangkat cerita dengan spirit Musa gitu. Wah, itu kan orang melihat khayalan-khayalan, cerita yang tidak ada dasar. Misalnya nih, Musa disuruh melemparkan tongkat. Ketika dia sudah kepepet, nggak ada lagi tempat untuk mundur,
juga nggak ada tempat dan nggak ada harapan untuk maju. Gitu. Maka dilemparkan tongkatnya. Cuma oleh Yusuf Mansur melemparkan tongkatnya katanya laut terbelah. Musa selamat. Sekarang diceritakannya gitu, dia sedekahkan semua hartanya. Kosong-kosong dengan Allah. Maka Allah mengijabah. Tapi ya ujungnya itu harus sedekahnya ke Yusuf Mansur. Harus sedekah ke Yusuf Mansur. Lalu dia buatlah pengajian-pengajian untuk menciptakan pendukung setia atau jemaah setia. Di mana setiap tampil itu dia bisa meraup uang miliaran. Itu sekarang sudah bisa dihentikan. Yusuf Mansur sekarang nggak mungkin itu bisa mengumpulkan uang sedekah karena itu dia uring-uringan. Nah, karena itu dalam video terakhir itu dia tidak mau lagi berpenampilan sebagai ustadz. Karena memang pintu ustadz sudah ditutup oleh jemaah buat dia. Maka dicukur jenggotnya, dia berpenampilan sebagai seorang pengusaha gitu. Tapi pengusahanya ini kan orang tetap akan menuntut karena menurut undang-undang itu dibolehkan gitu. Bagaimana misalnya dikumpulkan uang untuk bisnis batu bara. Lalu nggak ada cerita batu bara, uangnya dipindahkan tempat lain. Kalau kata Zaini Mustafa kemarin itu tindakan kejahatan pencucian uang atau penggelapan uang. Lu nggak bisa dia tenang-tenang gitu. Dan orang dari dalam kubur mungkin ibaratnya nih, dari dalam kubur ruhnya keluar mencari Yusuf Mansur gitu. Kemana dia dicari gitu. Nah, satu hal itu sudah selesai. Nggak ada orang mau sedekah itu. Kemudian dari uang yang terkumpul ini, dia pikir orang-orang ini, jemaah-jemaah yang dalam tanda kutip nih gampang dia kibulin seperti pada periode lalu gitu. Dia cari tuh bisnis real. Secara bisnis sebenarnya ya dia tidak terlalu luar biasa. Cuma karena dia bisa mendapatkan uang dari tanpa hitungan ekonomi, ini yang luar biasa. Jadi nanti memang harus ada kesadaran bersama dari masyarakat gitu. Untuk melakukan tindakan bersama juga. Misalnya sekarang ada cerita warung steak and shake. Itu ittifak itu masyarakat itu uangnya bukan dari uang benar gitu. Kalau kata Gus Pleret nih maling gitu. Cuma bahasanya ada bahasa ustadz ya kan. Dia berpenampilanlah sebagai seorang ustadz dengan jualan mencari Tuhan yang hilang. Cerita aneh-aneh, belajar ke semut, belajar ke cicak. Cuma itu kan cerita ya, ada yang nggak dia ceritakan bagaimana belajar ke tikus, ya kan? Jadi itu nanti akan ada ujung dan orang mencari terus. Kalau dibuat kepada kasus hukum fikih ya, tanyalah kepada Bahsul Masail NU gitu. Pasti akan dibilang haram. Tanyalah kepada Majelis Tarjih, pimpinan pusat Muhammadiyah. Muhammadiyah juga akan bilang haram. Jangankan itu gitu. Uang zakat saja nih tidak dikasih kepada mustahiknya. Itu bisa berakibat atau jatuh hukumnya haram gitu. Saya kumpulin zakat. Ada orang berzakat. Digunakan nih. Mesti zakat itu kan dibagi kepada asnaf yang 8 itu. Oleh pengurus ini dibelikan misalnya dibangun pabrik aqua. Pabrik minuman maksudnya bukan aqua. Pabrik minuman air bersih misalnya. Kalau terbiasa aqua maksudnya bukan aqua masuk kita. Tapi sejenis itu gitu. Itu kata Majelis Tarjih kalau tanpa persetujuan orang-orang yang dituju itu hukumnya menjadi haram. Nah, Yusuf Mansur ini udah jelas yang dia jual itu kan cuma rumah tahfiz. Nah, sekarang uang banyak itu jadi uang pribadi. Nah, di sini bisa kita lihat kalau cerita-cerita hukum semuanya haram gitu yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Nah, sekarang hak-hak orang ini bisa dikejar lagi enggak gitu. Ternyata menurut undang-undang kita itu dikasih peluang
orang untuk mengejar hak-haknya yang dirampas oleh Yusuf Mansur tadinya. Caranya bagaimana? Masyarakat terus bangkit, melaporkan ke polisi, dan melaporkan gugatan ke pengadilan negeri. Maka dari situ nanti sebagai pintu masuk seberapa besar sebenarnya uang masyarakat yang sudah ditilap oleh Yusuf Mansur. Jadi walaupun sedikit jumlahnya ada yang berani gitu, biasanya pengadilan itu akan mengangkat persidangannya. Maka dengan demikian akan ada ending nanti, dan akan kita lihat step-stepnya itu akan dilihat sejauh mana nanti ini kemajuan atau progres pengadilan yang akan menyidangkan gugatan dari Pak Jimmy. Kalau itu maju, saya dengar-dengar yang lain juga akan menggugat Yusuf Mansur. Kalau gugatan ini benar dimajukan, ya memang berat juga sih, beratnya. Ada yang melihat begini, uangnya nggak seberapa, tapi waktu kita habis. Memang begitu tantangannya, tapi nggak apa-apa. Kalau ini dinilai sebagai jihad, habis waktu nggak apa-apa. Penting kejahatan orang mengatasnamakan cerita dakwah bisa selesai gitu. Jadi membela Islam dengan cara yang damai, yaitu membela hak-hak dari orang-orang yang dirugikan. Nah, dengan demikian kalau terbuka nanti, maka warung steak itu bisa dijadikan aset itu oleh umat atau jemaah yang sudah menjadi korban. Bisa dilelang. Dia jangan cerita-cerita besar. Nggak ada yang bisa menggoyang. Dan ternyata dalam beberapa tahun upaya kita, step demi step itu, Yusuf Mansur bisa dikerucutkan. Gitu. Tadinya sedekah, sekarang sudah mati. Dia mau jadi anggota DPR, gitu. Oh, kalau nggak diserang habis, mungkin jadi dia itu dan lain-lain. Nah, sekarang bisnis yang dia ceritakan ini, para jemaah juga harus timbul kesadaran untuk meminta dan mencari serta mengambil kembali hak-haknya. Wujudnya ada, langkahnya pun jelas. Gitu. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.